Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua lagi di belakang ya mungkin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Menteri dan jajaran, saya doakan semoga kita semuanya sehat walafiat. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi kepada Pak Menteri beserta jajaran yang sudah dengan bersusah payah pasti tentunya memikirkan yang mana sekiranya anggaran yang perlu untuk dipangkas atau direfocusing kembali. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya sektor pertanian ini justru seharusnya bukan dikurangi, tetapi justru harus ditambah. Karena tadi betul yang kawan-kawan terdahulu sampaikan bahwa kita ini juga menjadi garda di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi ketahanan pangan, isi perut masyarakat Indonesia itu juga menjadi prioritas utama kita. Dan saya juga mau memberikan gambaran sedikit informasi yang saya temui di lapangan, Pak Menteri. Jadi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, jutaan masyarakat Indonesia sudah di PHK dan juga pekerja-pekerja harian, pekerja-pekerja lepas juga sudah bisa dikategorikan tidak punya penghasilan yang tetap lagi. Jangankan sekarang, kemarin saja mereka sifatnya hanya harian lepas, apalagi saat ini yang sifatnya dianjurkan untuk berada di rumah saja. Nah, ini tentu menjadi catatan kita dan ada berita positif sebenarnya di sektor pertanian bahwa masyarakat kita yang sudah di PHK dan yang WFH itu kebanyakan beralih berpikir untuk sekiranya terjun ke sektor pertanian. Ini menjadi tantangan juga tersendiri bagi kita, bagaimana dari pemerintah Indonesia itu sendiri beserta Pak Menteri beserta jajaran untuk bisa mengakomodir cita-cita mereka, keinginan mereka untuk tergabung berusaha di sektor pertanian ini. Karena sektor pertanian ini dianggap menjadi sektor yang akan menang sifatnya di tengah wabah ini. Jadi bukan sektor yang sifatnya loser yang bisa kalah ataupun hilang seperti pariwisata, perhotelan, travel dan segala macam. Dan karena sektor ini menjadi sektor yang cenderung masyarakat Indonesia mengalami pergeseran dari yang sebelumnya mungkin mereka bekerja bukan di sektor pertanian, sekarang mereka berpikir di sektor pertanian. Karena bagi mereka sektor pertanian ini adalah sektor yang masih dianggap steril dari wabah corona ini. Itu yang pertama, dan tentu saya juga menyayangkan bahwa ketika anggaran di bidang yang berhubungan langsung dengan teknis di lapangan seperti pengadaan alsintan, kemudian bibit, benih dan segala macam juga ikut dikurangi. Seharusnya ini ditambah karena melihat euforia masyarakat di Indonesia saat ini juga sudah sedikit banyak lebih bergeser kepada pertanian. Dan kalau saya buka sedikit berita di YouTube, kemudian saya googling juga, petani-petani milenial ini juga sangat meningkat pendapatannya pada saat ini. Jadi tidak juga sedikit orang yang termotivasi untuk terjun ke sektor pertanian. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, bahwa tantangan kita menyiapkan anggaran, tantangan kita menyiapkan fasilitas, infrastruktur apa yang diharapkan oleh masyarakat kita yang ingin terjun di sektor pertanian. Kemudian yang kedua, saya meng-highlight tentang Toko Tani Indonesia, Pak Menteri. Saya apresiasi program ini sangat baik dan dihidupkan kembali oleh Kementerian Pertanian beserta jajaran secara linier ke daerah. Tetapi ada satu pertanyaan saya, bahwa Toko Tani Indonesia ini sepertinya belum semuanya terjangkau, terproses, berjalan dengan baik di Indonesia ini. Contohnya di dapil saya, Toko Tani Indonesia ini sepertinya belum efektif. Dan saya juga ingin menanyakan bahwa di sini ada refocusing anggaran 4 miliar lebih khusus untuk penguatan Toko Tani Indonesia. Ini anggarannya seperti apa? Mekanismenya, implementasinya di lapangan, apakah memberi aplikasi baru atau seperti apa? Karena yang saya lihat tadi, dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Lulu, bahwa ini program yang sifatnya saya pikir masih Jawa sentris. Jadi hanya di kota-kota besar saja yang masih bisa mengakses, tetapi di masyarakat pedalaman seperti dapil saya masih belum mampu untuk mengakses ini. Karena saya baca sekilas program ini kalau tidak salah dibundling oleh Gojek. Jadi daerah-daerah yang sudah ada Gojek mungkin sudah bisa mengakses Toko Tani Indonesia, tapi di dapil saya di 5 kabupaten ini belum ada aplikasi itu, Pak Menteri. Jadi bagaimana solusi dari pemerintah, karena program ini dihadirkan oleh pemerintah, tentu
ingin disamaratakan seluruh masyarakat Indonesia, baik itu di pedalaman sampai di kota-kota besar, harus dipastikan bisa mengakses, bisa merasakan manfaat yang sama. Jadi sekali lagi saya ingin program-program dari kementerian ini jangan sifatnya hanya Java sentris, tapi harus terdistribusikan dan dipastikan dijamin oleh pemerintah Indonesia, semua masyarakat Indonesia bisa merasakan. Mungkin itu saja Pak Menteri, Pak Ketua yang saya hormati. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Mbak Yesi.